Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam teman-teman semua. Apa kabarnya hari ini? Saya doakan semoga teman-teman selalu sehat, selalu bahagia, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Di kesempatan kali ini aku share kegiatanku saat aku membuat menu PMT untuk posyandu di bulan Mei kemarin. Karena satu dan lain hal baru bisa upload videonya sekarang, nggak apa-apa ya. Untuk menu PMT di bulan Mei kemarin aku membuat sup ya teman-teman. Isian supnya macam-macam. Ada tahu putih, ada wortel, kemudian jagung manis, ayam, telur, dan juga ada kentang. Pokoknya komplit, ini versi lengkap, ada protein hewani dan juga protein nabatinya. Ada karbohidratnya dari kentang dan juga dari jagung manisnya ya. Sebagai pendampingnya aku buatkan nugget sayur homemade ya teman-teman. Jadi ini aku bikin nugget yang isinya ayam dan juga sayuran. Buat teman-teman kader posyandu yang penasaran pengen tahu bagaimana cara aku membuat menu PMT sup pelangi dan juga nugget sayur homemade ini, tonton terus videonya sampai selesai ya. Yang pertama, ini aku sudah siapkan bahan-bahan untuk membuat nugget sayur. Untuk bahan yang pertama, ini ada ayam teman-teman. Aku menggunakan dada ayam, ini seberat 1 kg dan sudah saya haluskan. Ada juga telur, aku menggunakan 8 butir telur. Kemudian ada tepung roti, ini seberat 500 gram. Dan kemudian untuk sayurnya, aku menggunakan wortel seberat 250 gram. Kemudian ini adalah perbumbuannya. Untuk bumbu yang dihaluskan ada 7 siung bawang putih, 10 siung bawang merah yang semuanya sudah aku goreng, kemudian aku haluskan dan aku tambahkan dengan setengah butir biji pala, 2 sendok teh garam, 1 bungkus kaldu bubuk, 1 sendok makan gula pasir, dan ada 1 bungkus merica bubuk atau ladaku ya. Kemudian ini ada air 100 ml dan kemudian ada minyak goreng nanti sebanyak 50 ml. Nah, cara membuatnya, ini semua bumbu yang udah aku siapkan tadi aku masukkan ke dalam telur ya teman-teman. Ini mau aku campur jadi satu sampai tercampur rata. Sekalian juga ini airnya aku masukkan ya teman-teman. Nah, ini adonan sudah tercampur rata. Kemudian di sini aku tambahkan minyak goreng 50 ml. Ini kurang lebih aku tambahkan sekitar 3 sendok makan ya, teman-teman. Kemudian aduk kembali sampai semua tercampur rata. Nah, setelah tercampur rata, adonan ini mau aku masukkan ke dalam adonan ayam yang sudah aku giling tadi. Aduk-aduk lagi sampai adonan ayam dan adonan telur tercampur rata. Selanjutnya, masukkan wortel yang sudah kita potong-potong halus ya teman-teman. Kemudian ini juga kita aduk lagi sampai wortelnya tercampur rata dengan adonan yang lainnya. Dan berikutnya tepung roti juga akan kita masukkan ya teman-teman. Untuk tepung rotinya kita masukkan bertahap. Kita aduk-aduk sampai semua adonan tercampur rata ya teman-teman. Nah, ini adonannya sudah tercampur rata. Kemudian mau aku masukkan ke dalam loyang. Untuk loyangnya ini sudah aku olesin dulu dengan minyak goreng ya teman-teman. Aku menggunakan loyang ukuran 20 x 20. Dan ini rencana mau aku jadikan 2 loyang ya teman-teman. Untuk banyaknya isian dalam satu loyangnya ini aku kira-kira aja ya teman-teman. Pokoknya ini mau aku jadikan 2 loyang. Dan karena adonannya masih ada sisa beberapa adonan, ini aku taruh di loyang satu lagi ya teman-teman. Saat aku menuang adonan ke dalam loyang, aku udah siapkan kukusan ya teman-teman. Ini udah aku panaskan sebelumnya. Kemudian ini satu persatu mau aku kukus ya teman-teman. Ini mau aku kukus selama kurang lebih 30 menit atau sesuai dengan ketebalan dari adonan yang kita bikin ya teman-teman. Kemudian di sini aku mau bikin adonan pencelupnya. Ini maaf tadi tidak terrekod ya teman-teman, ternyata aku lupa menyalakan kameranya. Jadi ini semua tepungnya udah aku masukkan jadi satu. Tadi aku menggunakan 10 sendok makan tepung terigu, 6 sendok makan tepung maizena, kemudian ada sedikit kaldu bubuk dan juga lada bubuk. Untuk adonan pencelup ini aku tambahkan dengan air sebanyak kurang lebih 400 ml ya teman-teman. Oke, dan ini adonan pencelupnya sudah ready untuk digunakan. Kemudian ini nuggetnya sudah matang ya teman-teman, udah aku dinginkan dan sudah set. Untuk pemotongannya, satu sisinya ini aku potong menjadi 3 bagian. Kemudian di sisi satunya lagi aku potong lagi menjadi 3 bagian, total ada 9 potong ya teman-teman. Kemudian per potongnya aku bagi menjadi 2 bagian lagi, dan setengah potongnya ini aku potong-potong lagi menjadi sekitar 4 atau 5 bagian. Disesuaikan lagi
sesuai ukuran yang diinginkan ya teman-teman. Karena ini mau aku buat posyandu biar jadi banyak, memang sengaja aku potong-potongnya agak tipis. Nah, alhamdulillah 3 loyang tadi sudah aku potong-potong semua dan jadi sebanyak ini teman-teman. Kalau untuk dikonsumsi sendiri mungkin pemotongannya bisa lebih tebal ya teman-teman, karena ini aku menyesuaikan dengan jumlah PNT yang aku buat, makanya ini aku potongnya agak lebih tipis. Kemudian ini semua adonan pencelupnya udah aku siapkan ya teman-teman. Aku masukkan satu persatu ke dalam adonan pencelupnya. Kemudian balur semua adonan nugget ke tepung pencelup dan lanjut ke tepung panirnya. Lakukan semuanya sampai adonan habis ya teman-teman. Alhamdulillah ini semua sudah selesai aku tepungin ya teman-teman, dan jadinya sebanyak ini. Ini kurang lebih ada 200-an potong ya teman-teman. Selanjutnya mau aku simpan ke dalam kulkas dan besok pagi tinggal goreng aja. Kemudian lanjut ke bahan-bahan untuk membuat sup pelanginya. Ini aku sudah belanja kemarin ya teman-teman, di H-1 udah belanjanya udah aku siapin semua. Dan ini mau aku spill satu-satu ya teman-teman. Yang pertama ada tahu, aku membeli tahu 50 buah. Kemudian ada kentang aku membeli 2 kg. Kemudian jagung, aku membeli 8 buah jagung. Ada tepung maizena, ini aku beli kemasan 250 gram. Ada wortel, ini aku beli wortel 2 kg. Daun bawang dan seledri, ini aku kemarin beli 2000. Dan aku juga membeli sendok plastik, kemudian tas kresek plastik. Aku juga membeli cup plastik ini untuk tempat supnya ya. Aku membeli yang ukuran 10 oz. Untuk cup plastiknya aku tidak membeli dengan tutupnya karena rencana besok mau aku seal atau aku press dengan alat ini. Singkat cerita, ini malam harinya ya teman-teman. Semua bahan yang udah aku beli, udah aku potong-potong dan udah aku siapin di meja seperti ini. Ada yang lupa, kemarin aku juga beli ayam. Untuk ayamnya aku beli 2 kg dada ayam, aku fillet sendiri, kemudian aku rebus. Ini kurang lebih jadi 1/4 kilo ayam ya teman-teman. Tahu putihnya aku potong dadu, kemudian kentang juga aku potong dadu. Untuk jagung juga sudah aku pipil, dan wortelnya juga aku potong dadu kecil seperti ini ya teman-teman. Kemudian ini di esok paginya aku siapkan bumbu untuk supnya. Bumbunya ada bawang merah, bawang putih, merica, dan sedikit pala. Setelah bumbunya halus, lanjut saja ini mau aku tumis bumbunya ya teman-teman. Untuk menumisnya sampai benar-benar tanak atau sampai benar-benar harum ya teman-teman, sampai warnanya agak kecoklatan gitu ya. Bumbunya sudah matang, sudah harum. Kemudian ini aku masukkan daun bawang yang sebelumnya udah aku potong-potong terlebih dahulu. Tambahkan sedikit air biar bumbunya tidak gosong ya. Ditunggu sebelah, sebelumnya aku udah didihkan air. Kemudian aku masukkan sayurannya, dari sayuran yang paling keras yaitu wortel, kemudian kentang dan jagungnya. Kemudian aku tambahkan bumbunya. Ini bumbunya tidak aku masukkan semua, aku pakai separuh dari bumbu yang aku tumis tadi karena nanti aku mau bikin jadi 2 ya, untuk pancinya tidak cukup. Ayamnya juga dimasukkan, kemudian ini tunggu sampai mendidih, baru kemudian aku masukkan kaldu bubuk. Berikutnya aku masukkan tahu teman-teman. Tahu aku masukkan terakhir karena kalau dimasukkan di awal itu rawan hancur, karena tahu putih itu agak lunak ya, kalau sering diaduk itu mudah hancur. Kemudian aku masukkan susu. Di sini teman-teman bisa pakai susu UHT atau bisa pakai susu SKM yang dicairkan dengan air atau dengan susu bubuk yang dicairkan dengan air. Berikutnya masukkan seasoning atau perbumbuan, ada garam, kaldu bubuk, gula pasir. Di sini aku juga menambahkan 4 butir telur yang sebelumnya udah aku aduk terlebih dahulu sambil diaduk terus supnya ya teman-teman. Kemudian aku juga menambahkan larutan maizena. Aku larutkan 150-200 gram maizena dengan air dan aku masukkan ke dalam supnya. Cuman maaf ini tidak terekor. Dengan tambahan larutan maizena, tampilan supnya tuh lebih kental dan creamy teman-teman. Oke, dan ini supnya sudah matang ya teman-teman. Seperti yang teman-teman lihat, ini tampilan supnya tuh memang agak kental dan creamy seperti ini. Dan di sini aku membuat 2 panci karena memang aku nggak punya panci yang besar. Jadi resepnya tadi aku bagi 2 ya teman-teman. Oke, selanjutnya supnya mau aku packing. Untuk packingnya aku pakai cup plastik seperti ini. Ini ukuran 10 oz ya teman-teman. Ini untuk packingnya, masing-masing cup aku beri 1 sendok sayur terlebih dahulu untuk menyesuaikan kira-kira ini bisa jadi berapa cup gitu ya teman-teman. Dan untuk kuahnya nanti aku masukkan terakhir aja. Ini aku udah selesai masukin semua supnya ke dalam cup dan alhamdulillah ini bisa jadi 100 cup ya teman-teman, meskipun isiannya tidak terlalu penuh.
Oke, supnya ini aku diamkan terlebih dahulu biar lebih hangat, baru nanti aku seal atau aku beri tutup ya teman-teman. Kemudian ini aku mau goreng nuggetnya terlebih dahulu. Setiap kali selesai menggoreng, jangan lupa bersihkan remahan-remahan tepung roti yang mengendap di bawah ya teman-teman, agar gorengan nugget berikutnya tetap cantik, tidak gosong. Nah, alhamdulillah singkat cerita ini semua sup sudah aku packing dan udah aku press atau aku seal tutupnya, dan untuk nuggetnya juga sudah aku plastikin seperti ini ya teman-teman. Alhamdulillah 2 macam menu PMT sudah selesai aku buat ya teman-teman. Dan akhirnya sampai di sini dulu video cerita hari ini membuat 2 menu snack PMT. Semoga bermanfaat, menginspirasi teman-teman dan ibu kader semuanya. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.